Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nurikmasari dari kelas R2B, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat bertujuan untuk membahas tentang kode etik profesi guru BK atau konselor, yaitu ATKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Lalu ada etika profesi bimbingan dan konseling, yaitu kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli atau klien. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya. Dan yang kedua, setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keempat, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli atau klien melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan konselor dengan konseli atau klien sebagai hubungan yang membantu, yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten dan kota yang terdapat pada anggaran rumah tangga A2 pasal 2. Lalu ada fungsi kode etik profesi, yaitu yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Berikutnya adalah tujuan kode etik profesi konselor. Yang pertama, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Yang kedua, mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ATKIN. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan terakhir, yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling terdiri dari 5, yaitu 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lalu, apa aja sih kode etik konselor dan guru BK? Menurut ATKIN dan IKI, kode etik konselor dan guru BK diantaranya yang pertama, kualifikasi, yaitu konselor wajib memiliki WPKNS atau wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya. Yang kedua, informasi, riset, dan testing.
Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Dan dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Yang ketiga, proses layanan. Pada hubungan dalam pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Klien pula berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu, untuk hubungan dengan klien, konselor harus memperhatikan segala macam norma-norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk terus berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya. Dan bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya konselor segera melakukan alih tangan kasus. Yang kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dalam kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Yang keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap menaati kode etik dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan, namun harus memperoleh izin terlebih dahulu dari admin. Konselor juga harus bijaksana jika memberi informasi berupa laporan kepada pihak lain. Dan yang ketujuh, ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, konselor harus mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor pula tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh admin. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat bahwa pelanggaran kode etik itu merugikan konselor dan profesinya, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang diberikan sebelumnya. Sekian video pembahasan tentang kode etik profesi guru BK dan konselor. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.